gengs, balik lagi dengan aku Nila Cantika. Dan kalau di video sebelumnya aku udah ngebahas cerita tentang sang ilmuwan jenius yaitu Albert Einstein. Nah, di video kali ini aku juga bakalan sharing ke kalian, aku juga bakalan bagi-bagi cerita ke kalian tentang sang ilmuwan yang jenius juga. Dan beliau juga bisa dikatakan sebagai sang pengubah dunia modern ini gengs. Nah, siapa lagi kalau bukan Nikola Tesla. Simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan aku juga mau ngingetin ke kalian buat like, komen, dan juga subscribe-nya ya gengs, karena bakal ada info-info menarik di setiap minggunya. So, selamat menonton. Ngomong-ngomong soal Bapak Nikola Tesla, kalau tanpa adanya beliau mungkin kita nggak bisa hidup semodern ini geng, yang berdampingan dengan teknologi yang secanggih sekarang ini. Ada smartphone, radio, internet, bluetooth, telepon, x-ray, wifi, semua itu adalah salah satu hasil modifikasi ciptaan dari Nikola Tesla. Jadi sebelum kita jauh-jauh ngebahas, kita wajib berterima kasih kepada Nikola Tesla. Dengan adanya beliau kita bisa ngerasain secanggih sekarang gengs. Bapak Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di kerajaan Austria yang saat ini lebih dikenal dengan nama Kroasia. Kelahiran dari Bapak Nikola Tesla ini ditandai dengan terjadinya politik memanas di Eropa pada saat itu gengs, yang juga termasuk di Austria. Ayah dari Bapak Nikola Tesla adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Namun beliau mempunyai keahlian lebih untuk membuat alat-alat rumah tangga sendiri dan mekanik. Di sini kemudian Bapak Nikola Tesla mengaku bahwa pemikirannya ini merupakan keturunan dari sang ibunya. Sebelum Bapak Nikola Tesla memasuki dunia listrik dan juga teknologi, awalnya sempat sang ayahnya menginginkan untuk putranya ini kelak bisa menjadi seorang tentara ataupun pendeta seperti dirinya. Namun kedua profesi itu tidak diinginkan oleh Bapak Nikola Tesla. Justru beliau lebih tertarik kepada dunia listrik ketika pada saat itu profesornya untuk pertama kalinya menunjukkan penggunaan listrik di sekolahnya. Dari sinilah kemudian Bapak Nikola Tesla menganggap bahwa listrik adalah sebuah fenomena yang sangat misterius dan juga sangat mengagumkan. Pada tahun 1875, Bapak Nikola Tesla mulai masuk ke perguruan tinggi. Di awal tahun pembelajarannya, beliau mendapatkan nilai tertinggi, bahkan 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan standar yang dibutuhkannya pada saat itu, gengs. Gimana gak 2 kali lipat lebih tinggi tuh, gengs? Sedangkan diketahui Bapak Nikola Tesla ini dalam setiap harinya selalu belajar dari jam 3 dini hari sampai jam 10 malam tanpa kenal waktu lelahnya, gengs. Dan gak ada tuh di kamus Bapak Nikola Tesla weekday ataupun weekend. Namun di tahun pembelajaran keduanya semua hal itu berubah total, gengs. Ini terlihat ketika Bapak Nikola Tesla terlibat konflik dengan Profesor Purcell terkait dengan pemahaman soal dinamo. Menurut Bapak Nikola Tesla ada yang salah dengan ajaran profesor pada saat itu, dan beliau berusaha untuk membenarkannya. Karena hal inilah akhirnya yang membuat Bapak Nikola Tesla tidak mendapatkan beasiswa lagi, dan beliau pun harus terpaksa drop out dari universitasnya karena finansial yang kurang memadai. Ketika Bapak Nikola Tesla berusia 25 tahun, beliau pun lalu pindah ke Hungaria dan beliau bekerja di perusahaan telegraf di sana. Setahun kemudian Bapak Nikola Tesla pindah lagi ke Prancis untuk bekerja di anak perusahaannya Thomas Alva Edison. Saat Bapak Nikola Tesla bekerja di sana, beliau mendapatkan tugas untuk mendesain dan juga memperbaiki kinerja alat-alat listrik.
Saat itu kinerja dari Bapak Nikola Tesla sangat memuaskan sampai akhirnya beliau pun mendapatkan rekomendasi untuk bekerja secara langsung bersama Edison. Di usia 28 tahunnya, Bapak Nikola Tesla pun menyepakati rekomendasi tersebut dan akhirnya beliau pun lalu pindah ke Amerika untuk bekerja secara langsung bersama Edison di sana. Saat bekerja bersama Edison, awalnya Tesla mendapatkan tugas yang cukup sederhana. Namun, lama-kelamaan tugas sederhana itu pun menjadi tugas yang cukup rumit untuk Tesla. Hingga pada suatu ketika Tesla pun diberikan tugas untuk mendesain ulang generator DC miliknya Edison. Dan jika Tesla berhasil mendesain itu, maka ia akan dijanjikan imbalan berupa 50.000 US dollar dari Edison kepada Tesla. Mendengar hal tersebut tentu dong Tesla sangat antusias dan segera beliau menyelesaikan tugas yang diberikannya itu. Tetapi setelah tugas itu selesai dan Bapak Nikola Tesla menagih janji Edison untuknya, maka ternyata Edison menganggap itu hanyalah lelucon orang Amerika saja, gengs. Nah, mendengar hal tersebut tentu Bapak Nikola Tesla ini merasa dipermainkan oleh Edison sejak saat itu. Kekecewaan pun terasa oleh Bapak Nikola Tesla dan beliau pun juga menganggap bahwa dirinya tidak dihargai oleh Edison. Dan di saat itu juga beliau pun memutuskan untuk keluar dari perusahaannya Edison. Setelah keluar dari perusahaannya Edison, Bapak Nikola Tesla sempat luntang-lantung tanpa arah, gengs. Dan beliau juga sempat menjadi kuli dengan bayaran $2 dalam perharinya. Namun tak lama kemudian, Bapak Nikola Tesla kenal dengan seorang mandor yang bernama Alfred Bond. Alfred Bond di sini adalah seseorang yang berpengalaman dalam membuat perusahaan, yang memproduksinya dan juga yang mematenkannya. Di sini Alfred Bond dan juga teman koleganya Charles Peck kemudian menjadi mentor dan juga mengubah nasib Tesla secara seketika. Mereka berdua mendukung Tesla dari segi keuangan dan juga memanage patennya. Dan mereka berdua pun tak hanya itu, gengs, mereka justru juga membuat laboratorium untuk Tesla di Manhattan. Dari sinilah kemudian Bapak Nikola Tesla mengembangkan motor listrik alternating current atau EC yang sudah beliau impikan dari sejak lama. Di sini Alfred Bond dan juga Charles Peck menanggung semua biaya yang dibutuhkan oleh Tesla pada saat itu. Tapi tak hanya itu, mereka juga berkontribusi untuk memberikan masukan agar alat Tesla mudah digunakan. Hingga pada akhir 1887, Peck dan Bond menyadari bahwa Tesla telah menemukan motor sistem AC yang sangat luar biasa ini, gengs, dan mereka berdua pun mendorong Tesla untuk mematenkannya. Memang sebelumnya listrik AC sudah diketahui sebelum Tesla. Namun Bapak Tesla lah yang kemudian merancang sistem AC untuk berintegrasi dengan baik, yang berupa generator, motor, saluran transmisi, dan juga lampu dan yang lainnya. Hal ini yang kemudian menjadikan listrik AC menjadi lebih alternatif menggantikan listrik DC milik Edison. Awalnya gak banyak investor yang melirik sistem AC-nya Tesla. Dan kemudian ada salah satu pengusaha yang bernama George Westinghouse, di mana beliau kemudian tertarik dan ingin melakukan kerjasama bersama Bapak Nikola Tesla. Disinilah titik awal mula sistem DC-nya Edison bersaing dengan sistem AC-nya Tesla. Awal kemunculan industri listrik pun menjadi dua kubu, listrik DC-nya Edison yang menghasilkan arus searah, sedangkan listrik DC-nya Tesla menghasilkan arus bolak-balik. Masing-masing dari kedua kubu ini memiliki wakil perusahaan yang besar. Dari sistem DC ada Edison Electric Light Company yang CEO-nya adalah Edison sendiri. Sedangkan untuk sistem AC ada Westinghouse Electric Company yang CEO-nya adalah Westinghouse yang menggunakan paten dan juga bantuan dari Nikola Tesla. Persaingan antara kedua kubu ini terus memanas, debat publik dan juga
juga propaganda terus dilakukan oleh masing-masing kubu ini yang ingin menunjukkan sistemnya yang paling terbaik. Kemajuan sistem AC semakin menguat dan hal ini tentu membuat DC semakin memanas. Tapi Edison tidak mau kalah dan beliau selalu melakukan berbagai cara agar sistem AC-nya Tesla tidak lagi digunakan oleh masyarakat. Tetapi jauh sebelum itu Tesla sudah memikirkannya lebih dulu, gengs. Dan di samping itu beliau pun juga terus memperbaiki sistem AC-nya tersebut. Lama kemudian War of Current ini pun berakhir ketika investor meminta perusahaan Edison untuk menggunakan sistem AC miliknya Tesla. Disinilah letak di mana Edison berhasil dikalahkan oleh Nikola Tesla. Dan Edison pun mengakui dan juga menyadari bahwa ia telah salah memperkirakan potensi listrik AC. Setelah War of Current selesai, Westinghouse mendapatkan lelang dari proyek atas pembangkitan listrik yang memanfaatkan air terjun Niagara. Di sini Westinghouse dan juga Tesla membangun pembangkit listrik bertenaga air di dunia. Berkat mereka berdua, kemudian tenaga yang sangat besar yang menggunakan air terjun Niagara ini dapat dikonversi menjadi listrik dan juga ditransmisikan dengan jarak jauh yang dapat menerangi kota di New York. Dari keberhasilan memanfaatkan tenaga air terjun yang kemudian menjadi besar ini, reputasi dari Nikola Tesla pun menjadi naik dan beliau berhasil menyejajarkan dirinya dengan penemu Amerika Serikat seperti Edison dan juga Alexander Graham Bell. Perkembangan sistem AC-nya Tesla membuat Tesla kemudian mendapatkan banyak uang dari paten-paten miliknya. Tapi spesialnya, gengs, Bapak Nikola Tesla ini tidak pernah menyimpan uang untuk dirinya sendiri, apalagi digunakan untuk foya-foya. Justru beliau menggunakan uang-uangnya ini untuk keperluan eksperimen selanjutnya dan juga membuat alat-alat baru seperti Tesla Coil, X-ray, penemu radio, dan juga Wardenclyffe Tower. Proyek terbesar dari Bapak Nikola Tesla ini ada pada Tesla Tower atau Wardenclyffe Tower ini, guys, dimana dengan tujuan beliau ingin menyinari seluruh pelosok dunia dengan listrik yang diciptakannya secara gratis. Mengetahui hal tersebut, tentu beberapa investor tidak setuju dengan niat baik ataupun rencana dari Tesla ini, gengs. Ya, namanya juga investor pasti cari keuntungannya lebih gede, bukan justru mau rugi, iya gak sih? Nah, kemudian yang sebelumnya beberapa investor ini ingin mengajak kerjasama, mengetahui hal tersebut, mereka mengurungkan niatnya itu, gengs. Dengan ambisinya yang sangat besar, Bapak Nikola Tesla ini tidak mau menyerah begitu saja, gengs. Justru beliau tetap ingin mewujudkan mimpi besarnya itu. Walaupun beliau harus menjual aset pribadinya dan juga meminjam dana ke bank dengan menjamin properti luar negerinya. Namun sayangnya sebelum Nikola Tesla mengecek apakah mimpinya ini dapat realisasi, ternyata di tahun 1915 propertinya ini disita terlebih dahulu, gengs. Di tahun 1917 Tesla Tower ini dirobohkan oleh pemilik aslinya dan dibangun kembali dengan nama Lil Estate. Proyek ini merupakan proyek kegagalan yang terbesar bagi Nikola Tesla dan beliau pun malu hingga hancur sampai di titik terendahnya. Bapak Nikola Tesla sangat tertarik dengan kemanusiaan. Beliau tidak tertarik dengan kekayaan ataupun ketenaran dan bahkan semua uang yang beliau miliki semuanya dihabiskan untuk proyek-proyeknya. Karena tujuannya beliau ingin membantu semua manusia agar hidup lebih baik lagi, gengs. Sebenarnya beliau pun memiliki 300 hak paten, tapi beliau tetap hidup dalam kemiskinan. Kejeniusan yang dimiliki oleh Nikola Tesla tidak 100% mengenakan. Impact dari kegagalan Tesla Tower ini tentu membuatnya roboh secara mental. Pada akhir perjalanan hidup dari seorang Nikola Tesla, beliau dinyatakan gila secara klinis dan beliau mengalami halusinasi yang sangat berat. Beliau merasa kesulitan untuk membedakan di mana yang nyata dan di mana yang imajinasi. 1937 Bapak Nikola Tesla berumur 81 tahun pada saat itu.
dan beliau mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat menyeberangi jalan, Bapak Nikola Tesla tidak melihat adanya taksi yang melintas dan beliau pun tidak sempat menghindari taksi tersebut dan akhirnya membawa Bapak Nikola Tesla ini terlempar jauh dan menghasilkan 3 rusuknya yang patah. Namun sayangnya pada saat itu Bapak Nikola Tesla menolak untuk dibawa ke rumah sakit dan menolak untuk diperiksa oleh dokter. Hingga akhirnya pada 7 Januari 1943 Bapak Nikola Tesla meninggal dunia di usianya 86 tahun dan beliau meninggal di Hotel New Yorker di kamar 3327. Dari hasil otopsi diketahui bahwa Bapak Nikola Tesla ini meninggal karena kolonel trombosit atau penggumpalan darah di pembuluh darah. Salah satu kutipan yang pernah Bapak Nikola Tesla katakan, kebajikan kita dan kegagalan kita adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Layaknya seperti paksaan dan juga masalah. Ketika mereka berpisah, maka manusia tidak ada lagi. By Nikola Tesla. Dan selesai cerita kita hari ini. Mungkin kalau tanpa adanya Nikola Tesla, aku nggak bakalan nih bisa ngonten ke kalian kayak gini. Dan kalian nggak bisa bakalan ngeliat aku kayak sekarang ini guys. Dan kita harus sama-sama bersyukur dan juga berterima kasih juga kepada Nikola Tesla. Maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan tadi selama aku cerita. Dan kalau ada pandangan tambahan ataupun informasi tambahan dari kalian, tulisin aja di kolom komentar. Nanti aku bakalan bacain satu-satu. Dan juga kalau kalian pengen aku bahas apa lagi nih untuk next video, kalian juga boleh tulisin di kolom komentar ya gengs. Dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe, karena itu penting banget buat semangat aku mengonten lagi. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian. So, selamat jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! I hate this channel. No!